Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena hanya dengan nikmat iman, nikmat Islam, kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti jalan langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai ceramah kita malam ini dengan sebuah kisah yang terjadi pada khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini terdapat di dalam kitab Anisul Mukminin. Yang menceritakan kisah ini adalah anak beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pada suatu hari ayah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pergi ke kebun kurma. Jadi suatu hari ayah beliau ini pergi ke kebun kurma. Kemudian setelah pulang ke Madinah, ternyata orang-orang sudah bubar daripada melaksanakan salat asar berjamaah. Maka Khalifah Umar kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ketinggalan salat jamaah. Jadi karena ke kebun kurma tadi, setelah pulang ke Madinah, Khalifah Umar ketinggalan salat asar secara berjamaah. Lalu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecewa karena tidak sempat salat asar berjamaah. Kemudian sebagai pelunasan rasa bersalah beliau, lalu beliau berucap, kata beliau, mulai sekarang kebun kurmaku aku bagikan kepada orang-orang miskin. Ya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di dalam Islam tidak ada kewajiban untuk membayar ketinggalan salat jamaah. Kalau orang salat jamaah misalnya membayar sekian, tidak ada. Tapi Khalifah Umar ini menyedekahkan kebunnya yang dia datangi. Dengan sebab kebunnya itu beliau terlambat salat berjamaah, itu karena kecintaan beliau terhadap ibadah.
Karena sakingnya cintanya beliau terhadap ibadah, maka yang menghalangi salat jamaah itu disedekahkan oleh beliau. Ini menandakan bahwa beliau sangat cinta terhadap ibadah. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa beliau itu sangat mementingkan sekali balasan pahala ibadah daripada harta dunia. Jadi beliau sangat mementingkan balasan pahala ibadah daripada harta dunia. Dan ini contoh daripada orang yang tidak mencintai dunia secara berlebih-lebihan. Artinya ketinggalan salat karena dunia, menyesal, maka dunia yang menyebabkan ketinggalan salat berjamaah itu akhirnya disedekahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini kisah pertama. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kisah yang kedua. Ini seorang tabi'in. Tabi'in ini artinya yang bertemu sahabat. Seorang tabi'in yang pernah bertemu sahabat yang bernama Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib berkata, kata beliau, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sejak 50 tahun. Kita mungkin kada kau lagi nih. Untung juga mulai ini masanya berniat. Kalau kita yang sudah Tuhan ini bisa ada kau lagi nih. Kalau yang umurnya masih 20 tahun, ya kan? 50 tahun tambah 50 tahun 70. Artinya sampai umur 70 50 tahunnya lah. Ini ada umur 20 kalau ya. Nah, aku kata beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sejak 50 tahun. Dan selama 50 tahun itu selalu berada di saf pertama. Wah, ini luar biasa. Jadi tabi'in Sa'id bin Musayyib ini luar biasa, ya. Selama 50 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Artinya salat jamaahnya tidak pernah terlambat, tidak pernah masbuk walau 1 rakaat. Dan selalu berada di saf pertama. Ini diuraikan di dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian ada lagi yang lebih hebat. Ini umur beliau ini yang diceritakan yang ketiga ini namanya Al-Amas. Al-Amas ini umur beliau sekitar 90 tahun. Kata sahabat beliau Waqi bin Jarrah. Jadi Waqi bin Jarrah, Imam Waqi bin Jarrah menceritakan ada seorang tabi'in bernama Al-Amas, bergelar Al-Amas. Nah, Al-Amas ini kata Waqi bin Al-Jarrah itu 70 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Masya Allah, 70 tahun Pak tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi artinya kalau imam Allahu Akbar sudah ada di belakang itu. Nah, bayangkan. Jadi kita ini apa? Menyesali benar ya lagi. Bukan menyesal karena sembahyang, ada menyesal kenapa balang kambingan salat jamaah karena itu. Atau menyesal kenapa pernah masbuk kayak itu. Ya. Nah, ini juga diuraikan di dalam kitab Hilyatul Auliya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa anhu radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid.
Fasala Rasulullah SAW ayurhissalahu wa yusalli fi baitihi farah hasalahu falamma walla da'ahu faqala lahu hal tasma'un nida bisalah qala na'am qala fa'ajib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang sahabat yang buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini buta datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasul, tidak ada seorang pun yang menuntun saya untuk datang ke masjid." Artinya kalau anak ke masjid ulun kadang-kadang menuntun. Ya orang buta nih, sahabat Nabi, ya. Kemudian orang buta tadi minta keringanan kepada beliau agar diperkenankan untuk salat di rumah saja. Agar diperkenankan untuk salat di rumah saja. Maka beliau pun mengizinkannya. Tapi waktu hendak pulik, ujar Nabi, sini dulu. Asalnya beliau mengizinkan orang buta tadi salat di rumah. Setelah hendak pulik, ujar Nabi, sini dulu aja. Nah, maka Nabi bertanya, apakah kamu mendengar azan? Dahulu kan ada pakai mic lah, naik ke atas masjid aja. Ada masjid yang masih ada tangganya ke atas gitu lah, di hulu sungai. Jadi orang naik ke atas masjid untuk mendengar azan. Ujar Nabi, apakah engkau mendengar azan? Maka ia menjawab, ya, ulun mendengar azan wahai Rasul. Ini orang buta tadi. Maka ujar Nabi, kalau engkau mendengar azan, kada jadi diberi keringanan, maka datangilah untuk salat jamaah di masjid. Kemudian di hadis lain lagi dari Abdullah wan Abdullah Waqila Amr ibn al-Qais al-Ma'ruf ibni Ummi Maktum al-Mu'adzin radhiyallahu annahu qala ya Rasulullah innal Madinah kasratul hawam wasiba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fa hayya hala. Dari Abdullah ada yang memanggilnya dengan Amr bin Qais yang terkenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Ini muadzin Rasulullah SAW. Jadi selain Bilal ada muadzin Rasulullah yang namanya adalah Ibnu Ummi Maktum. Kata beliau dahulu ini ya, wahai Rasulullah, di kota Madinah ini banyak hal yang membahayakan dahulu, dan masih banyak binatang buas lagi. Ujar Ibnu Ummi Maktum, nah beliau ini buta juga. Kayak apa kalau ulun minta izin salat di rumah aja? Maka Rasul bersabda, apabila kamu mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kamu harus mendatanginya. Jadi ada alasan bahwa jalanan kota Madinah itu masih becek lagi, kada kayak ini Pak. Banyak binatang buas lagi, banyak ular-ular berbisa lagi, sedangkan si ini buta. Anak minta keringanan nih. Maka ujar Nabi, mendengar kada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mendengar aja. Kalau itu datangi. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di sini mudah-mudahan sudah termasuk orang yang rajin salat berjamaah ke masjid. Walaupun hari hujan nih ya. Hujan rintik-rintik. Alhamdulillah yang jauh-jauh datang aja ke masjid. Apalagi kalau masjidnya parak lah, sholat yang datang aja. Kalau sudah rajin ke masjid, yang sudah semangat ke masjid, ulun bacakan satu hadis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seberataan. Artinya aku ini sudah rajin ke masjid, kayak apa meningkatkannya? Nah, kita upayakan seperti
tabi'in tadi, seperti Sa'id bin Musayyib tadi. Kayak apa? Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Bayangkan dahulu itu kan orang tidak ada kendaraan, yalah berjalan. Nah, naik keledai. Kalau kita di Banjarmasin ini, ulun kira paling mudah dah untuk melakukan salat berjamaah di masjid ini. Kenapa? Karena banyak benar masjid dan langgar di parak rumah kita ini, banyak benar. Ada orang mengatakan bahwa di Nusa Tenggara Barat, apa itu namanya, Mataram ya, dijuluki sebagai kota 1000 masjid. Kalau kita kan kota 1000 sungai. Padahal yang cocok kota 1000 masjid itu Banjarmasin nih. Kan pernah nggak ke sana? Ada sebanyak masjid dan langgar di wadah kita ini, Bang. Kalau kita ini setiap RT ada langgar, kada jauh ada masjid. Nah, jalan sini aja nah 3 kita masjid ya lah. Lurus sini aja 3 masjid ya lah. Jalan Bumi Mas ini kalau belok ke kanan sebuting masjid. Masjid apa namanya? Hah? Kemudian ke kiri ada lagi masjid kalau belok ke kiri ada lagi masjid. Nah, itu luar biasa. Khusus masjid apalagi apalagi langgar, belum jauh dari sini lagi. Nah, sebelah kiri kita nih sudah ada langgar ya lah. Luar biasa. Jadi luar biasa mudahnya untuk salat berjamaah ini di Banjarmasin ini, termasuk berkah ulun lihat karena dimudahkan untuk salat berjamaah. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan derajat hasan yang berbunyi demikian: Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal aula kutibat lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa salat karena Allah Subhanahu wa taala niatnya selama 40 hari 40 malam berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Jadi ada tarus di masjid nih, bila imam takbir Allahu Akbar ada Allahu Akbar selama berapa? 40 hari. Adakah yang sudah mencoba dah? Maka akan dicatat baginya dari 2 hal. Dari 2 hal yang dia tidak akan termasuk 2 hal tersebut, yaitu terbebas daripada siksa api neraka. Bebas daripada siksa api neraka artinya masuk surga. Jadi kalau sampean salat 40 hari 40 malam berjamaah tapi syaratnya tanpa ketinggalan takbiratul ihram, maka terbebas daripada siksa api neraka. Ini satu. Dan yang kedua, terbebas daripada kemunafikan. Bebas daripada kemunafikan. Kayak apa caranya nih lah aja. Nah, caranya, salah satu caranya adalah bahwa kita ini meyakini bahwa kematian itu pasti akan datang dan parak benar sudah. Banyak orang tahu kematian kan, hampir setiap hari salat jenazah di Masjid Al-Jihad itu. Tapi ada juga yang kada yakin. Yang penting tuh yakin. Jadi di atas ilmu itu ada yakin. Yakin benar bahwa kematian itu pasti datang dan satu mat benar lagi gitu. Dengan keyakinan kematian itu pasti datang dan satu mat lagi, kita ini berusaha supaya jangan sampai masuk neraka dan kita hendak masuk surga. Nah, itu caranya. Kita hendak masuk surga. Sebab ada lagi yang menolong di akhirat itu kecuali amal kita. Biar misalnya 4 mantar jenazah biasa ya, 4 mantar jenazah bisa aja kan. Nah, 4 mantar jenazah. Wah, ini pakai alpat aja lah. Ada jenang begayaan. Ya, begayaan. Waktu hidup jar kadosa baalpat, mati barang jar baalpat.
Kada apa juga lagi mati nu alpat jala. Yang penting itu kan amal. Bukan berarti kada boleh alpat, cuma kada apa-apa lagi gitu lah. Yang penting itu kan amal. Nah, jadi kalau kita mengantar keluar kota sana dan wah ini kada banyak orang mengantar. Kalau sembahyang jenazahnya banyak aja, alhamdulillah banyak. Tapi kalau mengantar kada banyak. Paling keluarga kita lagi atau kawan kita nang parak benar gitu lah. Bahkan kalau orang tua kada berkeluarga, orang tua kada berkeluarga pian, ada orang kan kada berkeluarga gitu nah. Kematian bini, belum pernah melihat orang tua kada berkeluarga kematian bini. Yang umpat tuh siapa? Lakinya lawan orang al jihad. Jadi di al jihad tuh ada berdua bah. Di situ khusus menambahiakan bebuat di belakang tuh. Kalau pindah ada danang bebuat di belakang tuh nya bebuat tuh. Soalnya kalau kada bebuat inya berdua situ mengangkat siapa kena? Nggak mengangkat. Nah, jadi yang paling sedih itu itulah kalau orang ada keluarga siapa yang matar? Ada anak laki, kemudian kakawanan beberapa orang, tambah orang al jihad bebuat di belakang dah. Sampai di sana sunyi ya lagi. Kada lawas ditinggalkan orang. Rasul bersabda ada 3 yang mengiringi kita ke kuburan. 2 kembali, 1 tetap bersama kita. Yang 3 mengiringi itu adalah harta kita, keluarga kita, amal kita. Harta dan keluarga akan kembali. Kemudian yang tinggal bersama kita adalah amal kita. Yang pertama amal yang penting sekali kita perhatikannya Pak, salat nih Pak. Karena salat ini adalah ciri orang yang bertakwa. Ciri pertama orang yang bertakwa adalah salat. Dan yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah salat. Siapa membaikinya? Pada berjamaah aja lagi. Udah ketinggalan banyak kita. Dahulu sembahyang aja Pak kita nih. Cuma kadang-kadang sorangan, kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang apa ngarannya masbuk. Nang kita kehendaki sekarang apa? Kita tingkatkan. Jangan sampai masbuk, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram, diupayakan 40 hari 40 malam. Mudah-mudahan Allah dengan janjinya ini dan Allah tidak berdusta dengan janjinya akan membebaskan kita daripada siksa api neraka. Kan yang kita harapkan itu. Kita ini yang diharapkan bahwa mati itu bebas dari siksa api neraka dan masuk surga. Lalu apa amalnya cah? Sembahyang berjamaah 40 hari 40 malam tanpa ketinggalan takbiratul ihram. Ini untuk bapak-bapak boy. Kalau ibu-ibu bang jah. Ibu-ibu itu salat di rumah lebih baik dari yang disebutkan tadi. Jadi kita nih salat jamaah di masjid, ibu-ibu lebih baik daripada salat jamaah bapak-bapak di masjid itu kalau di rumah. Kalau hendak berjamaah bang, ada salah. Asal mendapat izin daripada suami. Cuman lebih baik di rumah. Walaupun di Mekah atau di Madinah. Coba. Cuma jarang pang orang hakun tinggal di hotel lah. Ya Allah lah, rasa ada puas tuh bang. Kalau misalnya sudah ke Mekah ke Madinah, kada ke masjid kan, rasa ada puas sudah sampai di sana. Padahal secara hadisnya bahwa perempuan itu lebih baik salat di rumah daripada salat berjamaah. Tapi boleh aja kalau anak salat berjamaah, boleh aja. Nah, yang penting ibu-ibu tepat waktu juga. Kalau sudah azan maka mulailah salat. Nah, ini caranya untuk mendapatkan kebebasan daripada siksa api neraka. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua dapat membebaskan kita dari siksa api neraka adalah kita salat sunat. Salat sunat apa, Bu? Pak? Salat sunat Zuhur sebelumnya 4 rakaat dan salat sunat sesudah Zuhur itu 4 rakaat.
Jadi 4 rakaat. Barang siapa melaksanakan salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudah zuhur 4 rakaat, niscaya diharamkan darinya surga. Dia melakukan 2. Wa an Ummi Habibah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaja ala arba'i raka'atin qabla jahri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar. Rawahu Abu Daud dan Tirmizi. Hadisnya adalah hasan sahih. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi nih, ya. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa selalu mengerjakan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, bisa dilaksanakan 4 langsung, bisa dilaksanakan 2-2. Dan mengerjakan salat 4 rakaat sesudah zuhur. Nah ini ibu-ibu, kalau menggawe ini. Jadi sebelum 4 rakaat, sesudah 4 rakaat, niscaya diharamkan darinya siksa api neraka. Niscaya diharamkan darinya siksa api neraka. Nah 2 amalan itu aja sudah alhamdulillah kalau kita kaum menggawe. Kenapa salat? Ya karena ini amal yang paling utama, yang menjadikan seseorang itu hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya tadi kayak apa? Kalau kita ingat mati tadi, Pak, yakin bahwa mati itu pasti. Rancak-rancak kalau kayak itu matar orang ke kubur. Cuma kadang-kadang orang di kubur nih kada juga instruksi, kadang-kadang banyak pepandir lalu kada ingat lagi nah. Pepandir aja. Mulikannya singgah di mana kita aja. Nah, karena belum makan kan. Pas zuhur mantar. Lalu kada tapi memperhatikan lagi bahwa seorang pun juga akan dimasukkan juga kena kayak itu. Ya. Kalau apian beyakin gitu. Caranya harus dilatih terus tuh, Pak. Misalnya kayak ini caranya pian melatih. Bila pian misalnya mulai rumah tuh turun ke masjid nih, menjejak tanah lah, walaupun kendaraan terus kita jejak juga tanah kan, maka dia mengatakan, wah aku ini pacang masuk ke dalam tanah nenek, badan pasti akan masuk ke dalam tanah, dan roh akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sehari kayak itu pian, bila menjejak tanah, aku ini pacang masuk ke dalam tanah badan kau nih, maka roh kau ini akan menghadap Allah taala. Ingat terus, mudah-mudahan muncul ketakutan terhadap ajab wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan muncul ketakutan terhadap ajab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ajab Allah itu sangat keras, siksa Allah itu sangat keras, dan kada ada yang menolong kecuali amal kita. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, setelah hamba tadi masuk ke dalam kubur, kisah kubur adalah masuk ke dalam kubur, lalu dia ditanya, Marabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyuka, siapa nabimu, wama imamuka, apa imammu. Dijawab dengan Allah Tuhanku, Nabi Muhammad SAW adalah nabiku. Kalau kita memang mengikuti sunnah beliau, dan sunnah beliau yang utama Pak, salat berjamaah ini sunnah beliau yang paling utama dikerjakan. Al-Quran adalah imamku. Nah setelah selesai menjawab, maka kubur kita diluaskan seluas 70 hasta. 70 hasta. Ini yang abstrak lah. Kalau yang konkret, maka di sebelahnya ada kubur juga. Itu yang nyata itu. Ini yang abstrak. Diluaskan kubur kita 70 hasta, itu sama dengan lebih kurang 35 meter.
Masjid ini sampailah 36 meter. Sudah sampai kalau sampailah. Lebarnya sudah sampailah atau sampai aja. Nah luas ya masjid ini seorangan kan, dikubur, diluaskan seluas 70 hasta, sama dengan berapa lebih kurang 36 meter. Kemudian datang seorang yang tampan, yang bagus, yang baju harum. Lalu bertanyalah si mayat tadi yang sudah meninggal ini, siapa kamu? Aku adalah amalmu di dunia dan aku akan menemanimu di dalam kubur. Maka si hamba tadi kadang merasa kesepiannya karena ada teman di dalam kubur. Jadi kita kada usah, kalau kita ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin salat, kada usah takutan mati. Karena pasti luaskan kuburnya, pasti dia ada teman-temannya. Nah, tapi kalau orang kafir, orang yang maksiat kada sempat bertobat, maka disempitkan kuburnya sampai tulang rusuk ini bertemu dengan tulang rusuk yang lainnya. Kemudian datanglah seseorang yang berwajah jelek, yang berbau busuk. Lalu ditanya oleh si mayat tadi, siapa kamu? Aku adalah amal kamu yang buruk di dunia. Nah ini kalau sudah sampai di alam kubur. Jadi kalau kita ingat benar bahwa mati pasti dan parak itu parak benar sudah. Kalau ada setahun, 2 tahun, kalau ada 2 tahun, 5 tahun, kalau ada 5 tahun, 10 tahun, tapi pasti. Dan itu kada terasa. Contohnya kada terasa apa? Wali kota Banjarmasin ini menjabat 2 periode sudah ada terasa. Kita pun kada terasa juga, habis dah. Jokowi menjabat 10 tahun juga sebagai presiden, kada terasa. Sampai hari ini kada terasa, karena berhenti tuh Jokowi itu. Berarti luar umur deh. Kita menghadapi kematian tuh kada terasa. Tiba-tiba aja, mungkin pas hendak mandi kah? Di mana sih Din ya? Tak gugur di kamar mandi, hilang. Atau haratan guring kah? Pas guring hilang. Nah, makanya perlu bertobat setiap saat, setiap hari. Perlu bertobat setiap hari. Agar jangan sampai terbawa dosa-dosa waktu meninggal dunia. Kita lanjut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu kada salat jamaah, bukan kada salat, kadalah sembahyang aja orang ini nih. Tapi di rumah kada salat berjamaah, maka Nabi itu sangat marah benar. Sangat marah luar biasa. Ya. Marahnya seperti apa? Nah, seperti ini marahnya. Hadisnya berbunyi demikian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi laqad hammatu an amura bihatabin fayuhsataba summa amura bisalati fayu'adzana laha summa amura rajulan faya umman nar summa ukhalifa ila rijalin fakhriqa alaihim buyutahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang menguasaiku, sungguh aku benar-benar pernah bermaksud menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Jadi Nabi ini pernah bermaksud mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Kemudian kata Nabi, aku memerintah salat dengan mengumandangkan azan lebih dahulu. Lalu aku menyuruh seseorang mengimami orang banyak. Jadi setelah azan, kemudian qamat, disuruh Nabi seseorang sahabat mengimami. Bukan Nabi mengimami nih. Nabi kemana nih? Nabi kemana? Kemudian aku pergi ke rumah orang yang tidak memenuhi panggilan salat. Aku pergi ke rumah orang yang tidak memenuhi panggilan salat. Maaf Pak, Nabi ke sana. Aku bakar rumah-rumah mereka. Jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Nah, artinya Nabi marah. Orang tuh sembahyang, bukan kada sembahyang, tapi sembahyangnya di rumah. Nabi bermaksud mengumpulkan kayu bakar, menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang itu azan, lalu kemudian qamat,
lalu seseorang sahabat disuruh untuk menjadi imam, sedangkan Nabi kemana? Nabi ini, kata Nabi, aku akan pergi ke rumah orang yang tak memenuhi panggilan salat, lalu aku bakar rumah mereka. Nah, ini apa namanya, ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Artinya sangit tuh, Nabi sangit lawan orang kada sembahyang berjamaah. Kita lanjut lagi satu hadis. Alhamdulillah hujan taduhlah. Tadi hujan rintik-rintik kan. Jangan ada hujan, biasanya masjid nih bertambah banyak nih jemaahnya kalau ada salah lah. Pas masjid hanyar nih. Ada juga hikmahnya masjid hanyar sekalinya. Bertambah banyak jemaahnya, alhamdulillah. Jadi selain al-jihad, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada ulun melihat masjid yang jemaahnya banyak di Muhajirin. Pian pernah lah salat di sana. Muhajirin itu yang di mana namanya? Di HKNSN kan. Nah situ kalau 5 waktu ini Masya Allah, walaupun Johor, Asar, nah itu kan, nah itu banyak jemaahnya, luar biasa, alhamdulillah. Jadi rupanya situ satu aja panglah masjid kita di situ sepenting itu aja, sedangkan masyarakatnya banyak kan, jadi luar biasa jemaahnya di situ. Dan alhamdulillah Al-Furqan juga makin banyak jemaahnya untuk pengajian. Dari Ibnu Mas'ud, kalau tadi hadis riwayat Bukhari Muslim yang Rasul berniat membakar rumah-rumah mereka yang kada salat berjamaah tadi. Kemudian ini dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, barang siapa nanti merasa senang apa? Apabila bertemu Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim. Artinya dijamin nih hari kiamat tuhnya bertemu Allah dalam keadaan muslim, dijamin. Maka hendaklah memeriksa salatnya dengan cara memelihara salat pada waktunya ketika mendengar suara azan. Jadi barang siapa yang senang bertemu Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia melihara salat pada waktunya ketika mendengar suara azan. Dan kita ini tahu-tahu sudah oleh di Banjar ya. Apalagi kalau ada HP, kadang-kadang orang yang bisa HP ini memasukkan suara azan lah. Kalau sudah maksud salat dimasukkannya suara azan kan. Atau kalaupun kada ada HP, sudah ada di situ tulisannya, nah besok subuh jam berapa, Johor jam berapa, sudah ada sudah. Nah, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW jalan-jalan petunjuk. Sedangkan salat itu termasuk jalan petunjuk. Ujar Ibnu Mas'ud seandainya kalian melakukan salat itu di rumah dan kebiasaan di rumah kada suka berjamaah, niscaya kalian meninggalkan sunnah Nabi, pasti kalian sesat. Jadi dianggap meninggalkan sunnah Nabi kalau yang berjamaah ini, dianggap meninggalkan sunnah Nabi. Aku benar-benar melihat di antara kita tidak ada yang meninggalkan salat jamaah. Bahari inilah zaman sahabat. Kalau ini walau alam bang, ini bahari zaman sahabat. Aku benar-benar melihat di antara kita tidak ada yang meninggalkan salat jamaah kecuali orang munafik yang benar-benar munafik. Ini zaman bahari lah, zaman dahulu. Nah, sungguh pernah terjadi seorang lelaki diantar ke masjid, saking hendak jemaahnya nih, terhuyung-huyung itu bahasa kitanya apalah? Anyunyong berjalan ke masjid, tapi diantar oleh 2 orang sahabatnya, berdiri di tengah, artinya ke masjid nih dahulu tuh. Garing anyunyong tetap ke masjid, Masya Allah, luar biasa lah cintanya kepada salat tadi. Ini. Jadi sungguh pernah terjadi di antara laki diantar ke masjid terhuyung-huyung di antara 2 orang. Jadi 2 orang menggaping itu nah. 2 orang menggaping. Sampai ia diberdirikan dalam saf untuk salat. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW telah mengajarkan jalan-jalan petunjuk
yakni salat di masjid yang terdengar azannya. Itulah sunnah-sunnah petunjuk. Kalau kita meninggalkan sunnah itu, kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, maka akan sesat. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dahulu kayak itu. Artinya gagaringan sedikit panas dingin aja tetap ke masjid. Kalau hujan rintik-rintik aja tetap salat ke masjid. Itu luar biasa. Ada kisah dari seorang kopral. Jadi kopral ini sembahyang berjamaah terus ya. Lawan komandannya kebetulan ya di mobil, semobil lawan komandan. Sampai waktu sembahyang ujar si kopral tadi, dan ya singgah dulu di masjid dan ya waninya. Biasanya komandannya ada wani pang lawan pimpinan lah, tapi karena salat jamaah tadi sudah menjadikan tabiatnya, sudah menjadikan kebiasaannya, makanya pandit dan ya singgah dulu jah. Salat jamaah dulu kita dan aja. Coba luar biasa. Waninya menyuruh komandannya singgahan dulu kita sembahyang berjamaah. Karena hatinya sudah terikat ke masjid, dan orang yang hatinya terikat ke masjid itu adalah orang yang dinaungi di hari kiamat. Orang yang hatinya itu tergantung ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah bersabda, 7 orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada lindungan kecuali lindungannya, yaitu di bawah arsy. Jadi nanti dilindungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Pertama, imam yang adil. Kada sudah kita lain imam, nantinya lepas toh kan. Yang kedua adalah pemuda yang saat mudanya itu aktif beribadah. Kenapa? Karena orang muda ini biasanya kan kada kata juga ibadah. Ya Allah, ngaran pemuda. Tapi kalau nya dari muda ini rajin beribadah, maka ini termasuk orang istimewa, artinya yang kawama lawan hawa nafsunya sendiri. Yang ketiga, seorang laki-laki yang selalu hendak salat berjamaah ke masjid, dilindungi oleh Allah di hari kiamat, yang mana tidak ada lindungan selain lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kata ingat nangka itu tuh rajin kita. Kada ada perlindungan, apalagi wah ini musim panas, ya Allah lah. Panas benar. Oleh orang kalau rumah panasnya luar biasa. Kalau siang-siang bahkan sampai malam pun kadang-kadang masih panas juga. Kalau kada kipas angin luar biasa. Apalagi di akhirat makanya tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Di antaranya adalah orang yang rajin salat berjamaah. Nah, mudah-mudahan kita mulai hari ini berniat apa? Salat jamaah sudah tadi pianne, yaitu yang satu tadi, memulai salat jamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari 40 malam. Kalau ketinggalan diulang lagi hitungannya bahasa. Sudah 10 hari misalnya, pas sehari ketinggalan ada serakaat, nah ulang bahasa, ulang hitung 40 hari. Nah, kalau sudah pian itu nanti tercapai, maka ada muncul perasaan sedih, perasaan kada nyaman kalau pian kada salat di masjid. Bila sudah pian mengamalkan 40 hari tadi, lalu terlambat pian ke masjid atau pian masbuk, maka pian ada rasa sedih, rasa kecewa. Nah, bisa membayangkan kayak apa Khalifah Umar tuh kecewa ya, ketinggalan salat berjamaah. Nah, untung siapa aja? Nah, untung tuh kaum kita tadi, untung benar, ya Allah. Nah, walaupun jabatan kaum, tapi akan terbebas daripada siksa api neraka dan bebas dari kemudian. Kenapa? Karena yang membuka masjid kaum juga, yang ajan kaum juga, makanya kada ketinggalan salat jamaah. Nah, untung benar kaum. Nah, insyaallah Pak. Demikian kita tutup dengan qiraatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.